Dialah Wali Songo, penyebar Islam di wilayah Jawa Barat. Ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Ibunya adalah putri Raja Siliwangi bernama Nyai Roro Santang. Roro Santang dan abangnya Pangeran Walangsungsang memperdalam agama Islam di Cirebon, berguru pada Syekh Idlofi Mahdi yang berasal dari Baghdad. Syekh Idlofi terkenal juga dengan sebutan Syekh Jatul Kahfi atau Syekh Nurul Jati. Setelah khatam, keduanya disuruh ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka kemudian bertemu dengan patih kerajaan Mesir Jamalulail. Patih ini ditugasi Sultan Mesir Syarif Abdullah mencari calon istri yang wajahnya mirip dengan permaisurinya yang baru meninggal. Dalam pencarian itulah sang patih bertemu dengan seorang wanita, tak lain adalah Roro Santang. Ia lantas memboyong Roro Santang ke Mesir. Setelah menikah, Roro Santang memakai nama Sarifah Mudaim. Pangeran Walangsungsang pulang ke Jawa, kemudian menjadi penguasa negeri di Caruban Larang, yaitu cikal bakal Kerajaan Cirebon. Sejak saat itu, ia dikenal dengan sebutan Cakrabuana. Dari perkawinan Syarif Abdullah dan Syarifah Mudaim, lahirlah Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi. Di usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk belajar agama. Selama 4 tahun, ia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Ataullahi Sajili. Kemudian ia pergi ke Baghdad untuk belajar ilmu tasawuf. Setelah menamatkan pendidikannya, ia pulang ke negerinya. Di Mesir, ia ditawari oleh pamannya, Raja Onkah, untuk memimpin suatu wilayah dan menjadi pejabat kerajaan. Namun, tawaran tersebut ia tolak. Kemudian ia memberikan tawaran tersebut kepada adiknya, Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah bersama ibunya pulang ke Cirebon dan pada tahun 1475 dan tiba di negeri Caruban Larang yang diperintah oleh pamannya. 4 tahun kemudian Pangeran Cakrabuana mengalihkan kekuasaannya kepada Syarif Hidayatullah. Sebelumnya ia menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya yang bernama Ratu Pakungwati. Untuk keperluan dakwah, Syarif Hidayatullah pada tahun itu juga menikahi Ratu Kawonganten. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai 2 putra, Ratu Winahon dan Pangeran Sabang Kingking. Pangeran Sabang Kingking kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Hasanuddin dan diangkat menjadi Sultan Banten. Ratu Winahon lebih dikenal dengan sebutan Ratu Ayu. Putrinya kini lantas dinikahkan dengan Fakrullah Khan alias Fatahillah. Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam sambil berpraktek sebagai tabib. Setiap datang berobat, diajarinya berwudu dan diajak sholat. Dalam waktu singkat, nama Syarif Hidayatullah semerbak di kota raja. Kaisar pun kemudian tertarik menjajal kesaktian Sinsai dari tanah Pasundan itu. Syarif Hidayatullah dipanggil ke istana. Sementara itu, Kaisar menyuruh putrinya yang masih gadis, Li Ongtien, mengganjal perutnya dengan baskom sehingga tampak seperti hamil. Kemudian duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil, 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak yang mana dari kedua perempuan tersebut yang benar-benar hamil. Syarif Hidayatullah menunjuk Ongtien, Kaisar dan para abdi dalam tertawa terkekeh-kekeh.
kekeh. Tapi sejurus kemudian istana geger, Ong Tien benar-benar hamil. Sedangkan kandungan saudarinya hilang lenyap. Kaisar lantas meminta maaf kepada Syarif Hidayatullah dan memohon agar Ong Tien dinikahi. Cerita lain tentang Syarif Hidayatullah yaitu ia pernah pergi ke Cina dan sempat menetap di salah satu tempat di daerah Yunnan. Ia juga pernah diundang Kaisar Hongyi. Kebetulan sekretaris kerajaan pada masa itu, Ma Huan dan Faisin, sudah memeluk Islam. Dalam pertemuan itulah Syarif Hidayatullah dan Ong Tien saling tertarik. Kaisar tak setuju dan Syarif Hidayatullah diperintahkan meninggalkan daratan Cina. Tapi kecintaan Ong Tien kepada Syarif Hidayatullah sangat mendalam. Dia mendesak agar ayahnya agar diizinkan menyusul kekasihnya ke Cirebon. Setelah mendapatkan izin, Ong Tien bertolak ke Cirebon dengan menggunakan kapal layar kerajaan Cina. Dia dikawal Pangeran Li Guanhien. Putri membawa barang-barang berharga dari kerajaan Cina, terutama berbagai barang keramik. Barang-barang kuno itu kini masih terlihat di sekitar Keraton Kasepuhan Kanoman, bahkan di komplek pemakaman Gunung Sambung. Dari Ong Tien, Syarif Hidayatullah tak memperoleh anak. Putri Cina itu keburu meninggal setelah 4 tahun berumah tangga. Banyak yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati dan Fathahilah sebagai orang yang sama. Padahal Fathahilah atau Falatehan adalah menantu Sunan Gunung Jati yang lahir di Pasai tahun 1990. Sejarah ini terjadi disebabkan oleh pemikiran Profesor Dr. Hussein Joyodiningrat dalam disertasinya Christici Beschouwing van de Sejarah Banten, dipaparkan di Universitas Leiden Banten tahun 1913. Buku-buku sejarah Indonesia sejak zaman kolonial sampai Orde Baru sering menyebut Fathahilah sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sempat berkelana ke berbagai negara, menyusul berdirinya Kesultanan Demak Bintaro, dan atas restu kalangan ulama, ia mendirikan Kesultanan Cirebon, yang juga dikenal dengan Kesultanan Pakongwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan dan Priangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan secara sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya dan hanya menekuni dakwah. Kekuasaan diserahkan kepada Pangeran Pasaryan. Kitab peninggalan Sunan Gunung Jati berjudul Panetep Kasantosaning Iman, berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam yang mengajak kepada seluruh manusia untuk percaya pada Allah. Selain itu, ia juga menulis buku lain yang berkisah tentang sejarah negeri Pajajaran. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sambung, Gunung Jati. Di komplek pemakaman Gunung Sambung, banyak terlihat peziarah dari kalangan etnis Cina bersama dengan umat Islam, umat Buddha, dan Konghucu nyekar ke pemakaman yang terletak di desa Astana, sekitar 3 km dari barat kota Cirebon, Jawa Barat itu. Kalangan etnis Cina diberikan kafling khusus di sisi barat serambi depan komplek pemakaman. Dibuatkan tempat khusus karena ritual yang berbeda.
Di sebelah barat itu tempat makam Ong Tien, salah seorang istri Sunan Gunung Jati. Dia adalah putri Kaisar Hong Kie dan dari dinasti Ming.